Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJJ yang kelima, yaitu penyampaian materi kelanjutan dari Muhammadiyyahan, yaitu poin B besar. Poin B besar mengenai kemunduran dunia Islam setelah mengalami kejayaan. Seorang tokoh tempo dulu, tokoh Islam tempo dulu, dan beliau ini adalah sebagai ahli sejarah pada abad ke-14 Masehi, Ibnu Khaldun. Di Indonesia itu ada namanya ya, yang digunakan untuk sebuah universitas. Ya, di kita ada Universitas Ibnu Khaldun. Beliau ini adalah sebagai salah satu dari ahli sejarah pada zamannya. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah, beliau menyampaikan analisisnya, yaitu menganalisa perkembangan sejarah suatu bangsa melalui beberapa tahapan. Jadi berbicara suatu bangsa, beliau menganalisa melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pemberian contoh keberanian, kesungguhan dan ketekunan sehingga dapat mencapai kemakmuran, keadilan dan kemegahan. Ini tahapan perkembangan yang pertama dari suatu bangsa. Itu menurut analisa dari Ibnu Khaldun. Pemberian contoh terutama dari tokoh-tokoh bangsa, contoh suri teladan yang baik, kesungguhan berusaha dan ketekunan sehingga akhirnya mencapai kemakmuran, keadilan dan kemegahan seperti yang dialami oleh bangsa kita. Tokoh-tokoh bangsa tempo dulu yang namanya Cokro Aminoto, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, dan selanjutnya banyak lagi. Beliau ini memberikan contoh kepada bangsa, contoh patriotisme, rasa nasionalismenya yang kuat. Sehingga itu dilanjutkan, ditulakan kepada pengikutnya, kepada bangsa, kepada masyarakat. Kesungguhan dan ketekunan untuk Indonesia merdeka memerlukan suatu kesungguhan dan ketekunan. Akhirnya alhamdulillah Indonesia merdeka sampai saat ini. Dimana kalau dulu orang tua kita berjuang untuk merebut kemerdekaan, kalau kita sekarang mengisi kemerdekaan. Tempo dulu bangsa Indonesia miskin-miskin, sekarang kan banyak bangsa-bangsa konglomerat yang kaya raya, pintar-pintar dan lain sebagainya. Akhirnya dapat mencapai kemakmuran, keadilan dan kemegahan. Itu secara umum tahapan yang pertama yang dilalui oleh suatu bangsa. Yang kedua, dimulai dengan hidup penuh kemewahan, rasa puas diri, arogan, angkuh. Itu. Yang kedua tahapan di mana bangsa ini mulai dengan hidup mewah, penuh kemewahan, rasa puas diri, arogan, angkuh, sombong. Dan tahapan dan ketiga diakhiri dengan pemborosan, penyelewengan serta penindasan kepada rakyat sendiri. Begitu. Setelah mengalami kemakmuran, hidup enak, mewah-mewah begitu, dan secara tidak dirasa menindas rakyatnya sendiri. Kalau berbicara menindas, oleh siapa? Oleh yang kuat, siapa yang punya kekuasaan. Itulah analisa 3 poin dari Ibnu Khaldun tentang perkembangan sejarah suatu bangsa. Kemudian beralih kepada
kemunduran peradaban Islam setelah Baghdad direbut oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kejayaan Islam runtuh setelah pusat sentra peradaban Islam Baghdad waktu itu dapat dikuasai oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Di mana Hulagu Khan ini, bangsa Mongol ini mengobrak-abrik peradaban Islam yang sudah mapan. Kemudian, di antara faktor-faktor kemunduran dunia Islam secara umum, satu euforia kejayaan umat Islam masa lampau selalu dibayang-bayangi oleh impian, mimpi kejayaan tempo dulu. Sehingga berbicaranya tempo dulu saja, tidak bagaimana sekarang dan yang akan datang. Membangga-banggakan kejayaan tempo dulu tanpa banyak berbuat untuk sekarang dan masa yang akan datang. Jadi dibuai oleh mimpi. Kedua, paradigma kemapanan yang menjamur dalam setiap lini kehidupan umat Islam. Jadi kalau dalam istilah hadis itu hubud dunia wa karahiyatul maut. Umat Islam sudah terlalu senang akan kehidupan dunia dan mulai menjauh dari ajaran agama. Istilahnya takut mati ya. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kemudian yang ketiga, penyesatan umat Islam. Ini ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, walaupun dia dikatakan ustaz, ulama, tapi ternyata dia menyebarkan ajaran yang sesat dengan mengatasnamakan Islam, penyesatan umat Islam, dan juga oleh pihak lain. Kemudian yang keempat, ritualitas, kehidupan yang dikuatkan oleh dogma-dogma keagamaan, membesar-besarkan ritualitas, yang katakan buang-buang energi aja lah, yang kurang penting begitulah, dibesar-besarkan gitu. Dengan dogma agama ini dalam kaitannya katanya dengan untuk kebesaran agama, padahal cuma buang-buang energi saja. Kemudian yang keenam, individualisme. Kedua, yang kelima, pragmatisme sebagai akibat dari masyarakat pandu. Jadi hilangnya apa? Rasa keikhlasan di kalangan umat Islam. Jadi membudaya sifat pamrih. Ini balasan dari sesama manusia. Nah, apalah kalau wajar-wajar, tapi kalau tidak wajar, istilahnya kalau istilah sekarang kayak diminta, Nah, jadi hilangnya apa? Rasa keikhlasan. Sehingga dengan demikian mengalami kemunduran dalam beramal. Kenapa? Ini ada balasan sekarang. Pamrih. Kemudian yang keenam, individualisme, paham perorangan, keseorangan, dalam artian mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan yang lain. Nah ini antaranya yang pernah terjadi demikian, umat Islam mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan saudaranya sesama muslim, tidak memperhatikan bagaimana pengorbanan terhadap tegaknya agama. Yang ketujuh, sadar keumatan yang masih kurang, yaitu sadar bahwa kita itu umat Islam, bersaudara masih kurang. Ada rasa bersaudara kalau satu kelompok, sesama satu kelompok, pada kelompok lain, pada sesama muslim kurang perhatian, dianggap saudara itu adalah sekelompok saja. Jadi tidak menggambarkan keumatan sebagai umat Islam. Jadi padahal Islam mengajarkan bahwa orang beriman itu adalah bersaudara, tidak pandang ras, tidak pandang kulit, warna kulit dan lain sebagainya. Yang namanya muslim
orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian yang kedelapan, sadar teknologi sebagai sarana keilmuan masih kurang, mengenyampingkan teknologi sehingga ketinggalan langkah oleh yang lainnya. Dan kemudian disampaikan juga ya, jatuhnya suatu peradaban dalam pandangan Ibnu Khaldun ada 10. Jatuh ya, mundur, jatuh. Nah, jatuhnya suatu peradaban dalam pandangan Ibnu Khaldun ada 10. Yaitu 1, rusaknya moralitas penguasa. Suatu peradaban, suatu negara akan jatuh apabila moral penguasa, pejabatnya sudah rusak. Kemudian yang kedua, penindasan penguasa dan ketidakadilan. Jadi bukan sebagai khodam, sebagai pelayan masyarakat, tapi ini penguasa. Padahal kan mereka diangkat oleh rakyat, dipercaya oleh rakyat. Itu ya, penindasan penguasa dan ketidakadilan. Ketiga, penarikan pajak secara berlebihan sehingga menjadi beban bagi masyarakat. Yang keempat, keikutsertaan penguasa dalam kegiatan ekonomi rakyat, pipiluan bina usaha ekonomi rakyat, sehingga karena ya penguasa rakyat agak disisihkan. Itu yang ditonjolkan adalah kepentingannya, sehingga terjadi monopoli. Gitu. Yang kelima, rendahnya peran masyarakat terhadap agama, di mana masyarakat sudah acuh, ya, kurang perhatian kepada agama, maka ya, akan jatuhlah peradaban bangsa itu. Kemudian yang keenam, penggunaan pena dan pedang secara tidak tepat. Pena di sini ya, itu apa? Ya media, gitu ya, pers. Menulis ya semaunya, tidak memperhatikan norma-norma untuk kebaikan kemaslahatan umat bangsa, gitu ya. Dan ketajaman pedang secara tidak tepat. Di sini menggunakan kata pedang, ya, yaitu apa? Menggunakan kekuatan power, ya, terutama dalam ini adalah militer, gitu, ya, secara tidak tepat untuk menakut-nakuti rakyat. Yang keenam, yang ketujuh, despotisme atau kedoliman, di mana sudah terjadi banyak kedoliman, berbuat aniaya satu sama lain, penguasa kepada rakyatnya dan lain sebagainya. 8, orientasi kemewahan masyarakat, di mana daya hidup masyarakat sudah menjadi-jadi, ya, sehingga boros dan lain sebagainya. Kemudian 9, ya, egoisme, rasa kuat, aku paling hebat. Dan yang terakhir ke-10, oportunisme. Oportunisme artinya ya istilahnya petualang, loncat gitu, di mana ada yang menghasilkan untuknya kepentingannya, dia berada di sana. Ya, ditinggalkan yang selamanya dia pernah perjuangkan. Ya, karena apa? Sudah tidak memberikan lagi sesuatu padanya, atau sudah mulai diabaikan. Lalu yang loncat kepada. Jadi dengan kata lain sama untuk kepentingannya saya. Nah itulah diantaranya 10 poin yang menurut Ibnu Khaldun jatuhnya suatu peradaban manusia, peradaban bangsa. Sekian kiranya penyampaian Pak, ya, yang berkaitan dengan poin, ya, uraian lebih besar kemunduran dunia Islam. Kemudian hal ini dapat kalian pahami dan penjabaran lebih luasnya silakan untuk disimak dan dikaitkan dengan penjelasan-penjelasan dari lainnya yang sehubungan dengan mungkin banyak lagi ya pemikiran, pandangan, tulisan dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.